Oke, di cerita sebelumnya, Leslie Tompkins membantu Alfred Pennyworth. Dengan siapa? Dia telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun sekarang. Melalui trauma, mengetahui dia membunuh Bruce Wayne, Dick Grayson, dan Tim Drake ketika mereka berubah menjadi anti-living. Kemudian si Damian Wayne muncul untuk memberitahu si Alfred bahwa dia akan pergi bersama anggota Justice League yang lainnya untuk bergabung dengan Guardian of the Universe dalam memerangi krisis persamaan anti kehidupan. Ya, krisis zombie anti-life equation. Si Alfred pun ingin pergi, namun si Damian pun tersenyum dan memberitahu si Alfred bahwa ada juga sedikit Bruce di dalam dirinya sebelum pergi bersama dengan Superman John Kent. Selama di planet Amerax-nya si Maxima dan planet lainnya terbukti benar-benar telah dimusnahkan oleh Yellow Lantern Darkseid dan pasukan anti-living-nya yang terus makin bertambah. Di planet OA, setelah mengumpulkan Justice League dan Green Lantern Corps, Ganthet dan Guardian of the Universe mengumumkan rencana mereka untuk memusnahkan semua anti-living dengan mengizinkan Green Lantern menggunakan kekuatan mematikan. Superman Clark Kent pun menentang rencana ini karena Justice League memiliki obat penawar dari virus zombie anti-life equation. Tidak melihat itu sebagai opsi, ya si Ganthet pun memerintahkan agar Superman dapat ditangkap. Nah, ketika hal ini terjadi menyebabkan pertarungan besar-besaran antara Green Lantern Corps dan Justice League, Batman Damian Wayne pun menyadari akhirnya ternyata semua ini disebabkan oleh Ares dan dia adalah orang yang diam-diam memicu konflik ini. Si Batman Damian Wayne mengkonfrontasi si Ares atas hal ini yang kemudian Mr. Mxyzptlk pun muncul mengatakan dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti Superman. Nah, sekarang ya cerita ini berlanjut di video ini. Bagaimana cerita ini sebenarnya akan terungkap? Cari tahu selengkapnya pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik DC Sword of the Undead Gods edisi yang ke-5. Semoga kalian masih mengikuti cerita komik DC yang semesta zombie yang juga berada di luar kontinuitas alur utama canon DC Universe. Yeah. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin upload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui Traktir dan follow juga nih beberapa media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Thank you. Yeah. Kali ini kita berada di komik DC Sword of the Undead Gods edisi yang ke-5 dengan judul Reality Torn Asunder, dirilis pada tanggal 20 Desember 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman yang ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Trevor Harrison dan Neil Edward. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Ya, cerita ini dimulai di Earth 2, bumi kedua. Sebuah portal bom tiup yang terbuka dan menampilkan Big Barda, Mr. Miracle, dan Black Razor. Di sana ada Presiden Lois Lane yang dijaga oleh Firestorm dan Blue Beetle Ted Kord. Ternyata mereka bertiga ini sebenarnya hanya mencari Superman, tetapi mereka menemukan si Lois Lane. Si Big Barda memberitahu si Lois bahwa putra mereka telah dibawa oleh zombie anti-life equation penduduk New Genesis. Putra kami, mereka telah membawa putra kami Lois. Kemana yang lainnya? Di mana Superman? Tanya Big Barda kepada Presiden Lois Lane. Di halaman selanjutnya di planet OA, markasnya orang-orang Green Lantern Corps, melanjutkan nih apa yang terjadi pada edisi terakhir di mana Mr. Mxyzptlk muncul di hadapan kedua pihak pahlawan antara tim pahlawan Justice League dan Green Lantern Corps yang bertentangan dengan cara dan strategi mereka untuk menumpas zombie Darkseid. Perdebatan antara Mr. Mxyzptlk dengan God of War, Ares, membuat kedua Superman Clark Kent dan Superman John Kent untuk menghentikan pertarungan. Superman Clark Kent pun kemudian menyatakan kepada para
para Guardian of the Universe bahwa mereka akan melakukan tindakan mereka itu untuk menyembuhkan siapapun yang terinfeksi oleh virus anti-life equation, dan jika para Green Lantern Corps itu tidak menyukai mereka untuk melakukan langkah tersebut, maka mereka tidak peduli, harus melawannya. Si Casey Sandsmark pun kemudian memotong diskusi mereka bahwa ini semua tidak lebih dari sekedar virus yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka ketahui selama ini adalah keliru. Sebenarnya Darkseid membiarkan hal ini terjadi di seluruh alam semesta, sesuatu yang disebut dengan istilah Erebos. Nah, mendengar dengan nama itu, sebuah ramalan, si Genshet pun kemudian menegaskan kepada Superman, jika Erebos adalah inti dari masalah ini, maka hal itu akan mengubah segalanya. Para Green Lantern Corps tidak akan mungkin digunakan untuk menghapus planet yang terinfeksi. Semua Green Lantern diminta untuk menjaga planet OA, sedangkan pusat baterai Green Lantern harus dilindungi dengan segala cara. Dengan artinya bahwa Guardians Genshet memerintahkan Green Lantern Corps untuk tetap menjaga OA dan power battery. Kemudian si Batman Damian Wayne meminta si Guardian Genshet untuk melihat alam semesta mana nih yang setidaknya masih ada pertarungan yang masih berlangsung. Si Genshet pun mengungkapkan bahwa semua planet sekarang sedang diserang oleh zombie New Gods. Dan ketika mengetahui nih ada salah satu planet yang sedang diserang oleh Darkseid, ternyata itu adalah planetnya si Kilowog, ya, planet Bulwark Fix, planet asalnya si Kilowog, sehingga membuat si Kilowog pun untuk segera datang pergi menuju ke planet asalnya agar dapat untuk menyelamatkannya. Setelah kepergiannya si Kilowog, Guardian Genshet pun menyatakan kepada Guy Gardner jika Erebos adalah inti dari krisis ini, maka dia harus melakukan pertemuan dengan The Quintessence. Dia pun memberitahu Guy Gardner bahwa tidak ada satu Green Lantern pun yang harus menghadapi zombie anti-living sebelum The Quintessence dapat berbicara, di mana tugas Green Lantern adalah menjaga OA dan pusat baterai Green Lantern Corps. Mr. Mxyzptlk pun kemudian menyatakan kepada Ares bahwa dia akan membentuk tim bersama Superman, di mana mereka akan menghadapi zombie Darkseid untuk melindungi planet Kilowog, Bulwark Vix yang diserang oleh zombie-zombie Neo Gods. Ares pun berkata, kau pikir kau bisa mengalahkan Darkseid? Langsung dijawab oleh si Mr. Mxyzptlk, tentu, maksud aku aku tidak benar-benar perlu melawannya. Aku mungkin hanya mengubahnya menjadi rangkaian bunga yang menarik. Yang kemudian si Superman John Kent pun ingin ikut bersama ayahnya, namun ayahnya pun tetap menyuruh si John Kent untuk tetap bersama pahlawan Justice League yang lainnya, yaitu agar dapatlah untuk melindungi planet-planet yang lain. Setelah mereka berpelukan pun, mereka pun berpisah. Selanjutnya Mr. Mxyzptlk, Superman Clark Kent terbang mengikuti Kilowog untuk dapat membantunya. Setibanya di planet Kilowog, Bulwark Vix, si Kilowog pun sudah berputus asa dengan banyaknya orang-orang yang menjadi korban di planet yang sudah sekarat ini. Bagaimana mungkin mereka bertiga bisa menyelesaikan peperangan yang mematikan ini? Namun ternyata ada suara lain yang menjawab dan terungkap. Selain Kilowog ditemani oleh Mr. Mxyzptlk dan Superman, dia mendapatkan bantuan dari Green Lantern Corps yang lainnya. Mereka mengabaikan perintah Guardians of the Universe yang seharusnya itu menjaga OA dan melindungi cincin baterai Green Lantern Corps. Kau adalah mentor dan sahabat kami, dan kami tidak mungkin membiarkanmu berperang sendirian seperti ini, ungkap si John Stewart kepada Kilowog. Yang kemudian pun mereka terlibat dalam peperangan melawan serangan pasukan zombie Thanagarian. Dan ketika Superman berhasil menyelamatkan salah satu keluarga Bulwark Vix yang ada di planet itu, tiba-tiba zombie Supergirl menyerang Superman. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menggunakan kostum seperti itu? Tanya si Superman, yang sebenarnya dalam kontinuitas ini kan baik Superman ataupun Supergirl mereka tidak pernah bertemu. Dapat diungkapkan dalam alam semesta ini di pesawat kapsulnya si Kara Zor-El mendarat di New Genesis, dan ternyata di New Genesis sudah terinfeksi oleh virus zombie sebagaimana yang terjadi pada cerita DC is War of the Undead Gods edisi yang pertama. Silahkan dicek, situ dapat kita tahu itu. Yang kemudian si Supergirl pun menyinari heat visionnya kepada keluarga yang diselamatkan tadi sebelumnya. Akhirnya Superman pun menjadi murka. Namun sebelum dia akan menyerang si pembunuh, tiba-tiba ada tembakan Omega Beam yang berasal dari belakang punggungnya yang berwarna kuning, dan itu tentu saja pelakunya adalah Darkseid yang sudah menjelma berubah menjadi sosok Yellow Lantern Corps, membuat Superman pun menjadi tidak berdaya. Melihat Superman yang menjadi seperti itu,
Tentu saja Mr. Magis Petelik pun langsung menghadapi si Darkseid. Dia itu kan tidak mau orang lain dapat menyakiti si Superman. Magis Petelik pun berkata di hadapan Darkseid, "Oke, cukup sudah permainannya, Neo Gods. Bagaimana ya? Aku akan mengalahkanmu. Apakah menggunakan cara yang lain saja?" Namun, apa yang dilakukan si Magis Petelik tersebut yang seolah-olah dia merasa menyepelekan si Darkseid, membuat si Darkseid ini pun dengan sangat mudah mengalahkan Imps yang berasal dari dimensi keempat itu. Sebenarnya, virus zombie itu menyebar dengan dua cara, dan meskipun Mr. Magis Petelik tidak diragukan lagi, yakin bahwa dia tidak dapat dilukai, tapi tetap saja dia masih dapat melihatnya dan hanya diperlukan kotak mother box yang rusak itu untuk menunjukkan kepadanya persamaan dari equation mother box. Akhirnya Yellow Lantern Darkseid pun berhasil membuat Mr. Magis Petelik menjadi terinfeksi, mempengaruhi mentalnya dengan menyayati tubuhnya sendiri. Tentu saja Mr. Magis Petelik sekarang sudah menjadi mayat hidup, ya zombie, dan meskipun perlawanan Green Lantern Corps bersama Superman untuk bersama-sama membantai zombinya Mr. Magis Petelik, akhirnya zombie Magis Petelik berhasil membunuh John Stewart dan Kilowog dengan memecahkan konstruksi cincin yang melindungi mereka di dalam kepalanya si Magis Petelik yang menjadi berukuran raksasa. John Stewart dan Kilowog pun menjadi kecap yang berwarna merah. Akhirnya planet asal Kilowog pun menjadi hancur. Tidak ada lagi ras alien Kilowog yang tersisa. Mr. Magis Petelik pun melintasi galaksi untuk dapat pergi menuju ke planet OA dengan satu tujuan dalam pikirannya. Dan ketika dia mencapai tujuannya itu, ketika dia mencapai pusat baterai, power baterai yang ada di OA, maka dia tidak akan bisa dihentikan. Begitu dia tiba di OA, dia berhasil menghancurkan power baterai. Tentu saja hal ini membuat para semua Green Lantern Corps menjadi terputus dari koneksi kekuatannya, membuat para pemakai cincin Green Lantern terkena gravitasi, dan ya mereka pun menjadi terbang yang membuat mereka pun menjadi melayang di ruangan hampa udara. Pada kesempatan yang sama, The Quintessence yang bertemu dengan Ares dan Gentred membahas tentang ramalan Erebos. Spectre pun langsung bergegas membubarkan dirinya dari pertemuan The Quintessence, di mana maksudnya adalah agar dapat menyelamatkan DC Universe agar tidak menghilang. Aku tidak akan membiarkan ada entitas yang lain mengambil alih alam semesta ini kecuali harus berhadapan dengannya, ungkap si Spectre. Sementara itu ada banyaknya Green Lantern Corps yang menjadi sekarat oleh putusnya kekuatan lentera mereka. Namun tiba-tiba ada keajaiban yang terjadi. Spectre pun berhasil membenahi baterai lentera hijau Green Lantern Corps. Para Green Lantern Corps kembali selamat dan kekuatan mereka pun pulih seperti semula. Namun Magis Petelik yang tidak menyukainya langsung menyerang Spectre. Sebuah ending cerita di komik ini yang melibatkan pertempuran yang sangat dahsyat antara Mr. Magis Petelik melawan Spectre yang bersemangat dan sambil mengenakan senjata pedang yang berkilat berwarna hijau dan juga membawa baterai lentera Green Lantern Corps. Dan cerita ini pun bersambung. Ya, aku pikir siapa ini si Mr. Magis Petelik bisa dapat diandalkan lah untuk dapat melawan si Yellow Lantern Darkseid. Namun sayang sekali, wah dia itu pun sangat mudah ternyata terinfeksi dengan mother box virus anti-life equation. Dan cerita ini pun semakin lama ya semakin penasaran pula kan untuk dapat diakhiri. Ada saja nih para penjahat overpower yang bermunculan di akhir-akhir cerita ini. Ya, meskipun begitu, bagaimana caranya si Spectre ini akan mengalahkan zombie Mr. Magis Petelik? Mari kita nantikan lanjutan ceritanya pada bulan Januari tahun 2023 nanti. Sampai bertemu pada lanjutan cerita di Is World the Undead Gods yang selanjutnya. Dan akhirnya, ya, aku Jimmy Brainstorming mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga ada perubahan baru dari hidup kita ini. Yang belum nikah bisa nikah di tahun depan, dan yang ya gitulah maksudnya. Oke, thank you.